Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak semua. Perkenalkan, nama saya Nana. Saya dari program studi UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar salah satu materi penting dalam fikih muamalah, yaitu mengenai jual beli dalam Islam. Video ini disampaikan sebagai tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak Alam Tarlam SUD MAG. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, menjelaskan pengertian dan hukum jual beli dalam Islam. Kemudian yang kedua, menyebutkan rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Dan yang terakhir, memberikan contoh bentuk jual beli dalam Islam. Pernahkah kalian bertanya mengenai jual beli dalam Islam? Dan tahukah kalian hukum serta rukun dan syarat jual beli dalam Islam? Nah, pada video pembelajaran ini, saya akan mengajak kalian semua menjelajahi materi jual beli dalam Islam. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi pembahasan. Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga hubungan antara manusia, termasuk dalam aspek ekonomi dan perdagangan. Salah satu bentuk interaksi ekonomi yang paling umum dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli. Nah, oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang besar terhadap aturan dan interaksi jual beli, agar aktivitas tersebut berjalan secara adil, transparan, dan saling menguntungkan. Selanjutnya, pengertian jual beli. Nah, secara bahasa atau etimologi, jual beli berasal dari bahasa Arab yaitu al-bay', yang berarti pertukaran suatu barang dengan barang lain. Nah, biasanya dengan menggunakan alat tukar seperti uang. Kemudian, secara istilah atau terminologi dalam fikih Islam, jual beli adalah pertukaran suatu barang yang memiliki nilai atau harta dengan barang lain atau biasanya uang, melalui akad yang mengikat sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan syariat. Nah, untuk tujuan kepemilikan secara sah. Dengan kata lain, jual beli merupakan suatu bentuk transaksi antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama menyerahkan barang atau jasanya dan kemudian pihak yang kedua memberikan imbalan berupa uang atau barang yang lain. Nah, dalam suasana saling rela atau tarodi dan tanpa ada paksaan dari kedua belah pihak. Selanjutnya, hukum jual beli dalam Islam. Dalam syariat Islam, hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Nah, hal ini berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalil dari Al-Quran yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini menegaskan bahwa Islam mengizinkan aktivitas jual beli selama dilakukan secara benar dan tidak mengandung unsur yang diharamkan, seperti riba atau penipuan yang lainnya. Kemudian dalil dari hadis yang artinya sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Hadis ini menunjukkan bahwa kerelaan atau keridhaan antara penjual dan pembeli merupakan salah satu prinsip utama dalam jual beli. Akan tetapi, walaupun hukum asalnya mubah, jual beli juga dapat berubah hukumnya tergantung pada situasi dan isi akadnya. Nah, secara umum jual beli dalam Islam diperbolehkan dan diatur secara detail dalam syariat agar tidak merugikan salah satu pihak. Transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam akan membawa keberkahan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam jual dan beli.
Selanjutnya kita memasuki materi pembahasan rukun dan syarat jual beli. Nah, rukun dan syarat jual beli yang pertama, penjual dan pembeli, yaitu pihak yang melakukan akad. Nah, syarat-syaratnya pertama yaitu berakal sehat atau tidak gila, kemudian baligh atau dewasa. Nah, meskipun dalam beberapa kasus anak mumaiz boleh melakukan jual beli dengan izin walinya, kemudian dengan kehendak sendiri, tidak ada paksaan. Dan yang terakhir, cakap hukum dalam mengelola harta atau rushd. Selanjutnya yang kedua, barang yang diperjualbelikan. Barang yang menjadi objek transaksi harus memenuhi syarat. Yang pertama, halal menurut syariat. Kemudian bermanfaat, diketahui sifat, jenis, dan jumlahnya secara jelas. Kemudian dimiliki oleh penjual atau diizinkan untuk dijual atau misalnya diwakili. Dan yang terakhir, dapat diserah terimakan. Yang ketiga, harga atau imbalan harus yang pertama jelas jumlah dan bentuknya, misalnya uang tunai atau emas. Kemudian diketahui oleh kedua belah pihak. Dan yang terakhir, bisa diserahkan baik langsung maupun dengan kesepakatan tempo. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, ijab dan qabul. Pernyataan serah terima antara penjual dan pembeli biasanya secara pertama lisan, yaitu saya jual atau saya beli. Kemudian perbuatan mu'addah, menyerahkan barang dan uang secara langsung tanpa kata-kata atau sah dalam jual beli sederhana. Kemudian harus menunjukkan kerelaan atau keridhaan kedua belah pihak. Jadi jual beli dalam Islam sah apabila memenuhi 4 unsur utama, yaitu ada penjual dan pembeli, kemudian barang yang dijual, kemudian ada harganya, kemudian ijab dan qabulnya. Nah, setiap rukun memiliki syarat yang harus dipenuhi agar transaksi tidak mengandung unsur haram atau ketidakadilan. Kemudian materi pembahasan yang terakhir yaitu mengenai contoh kasus jual beli yang sah dan juga tidak sah. Nah, pertama kita akan membahas contoh jual beli yang sah dalam Islam. Kasus yang pertama yaitu jual beli di toko baju secara langsung. Contohnya, Ahmad membeli baju kemeja di toko Hadi. Kemudian Hadi menunjukkan kemeja tersebut dan menyebutkan harganya sebesar 150.000. Kemudian Ahmad setuju dan langsung membayar baju tersebut. Kemudian Hadi menyerahkan kemeja tersebut kepada Ahmad. Nah, pada kasus ini kenapa dia dinyatakan sah? Karena barang tersebut halal dan jelas, kemudian harganya juga jelas, dan ada ijab dan kabulnya secara langsung, dan yang terakhir, kedua belah pihak saling rela atau ridho. Kemudian kasus yang kedua, jual beli online sesuai syariat. Contohnya, Siti membeli hijab dari toko online. Ia membaca deskripsi lengkap produk tersebut dari warna, bahan, dan ukurannya. Dan Siti membayar melalui via transfer. Kemudian penjual mengirim barang tersebut sesuai yang dipesankan oleh Siti. Mengapa transaksi ini juga dianggap sah? Karena informasi barangnya jelas, kemudian akad yang dilakukan dengan kerelaan melalui sistem digital, kemudian transaksi bebas dari unsur penipuan dan horor, karena barang yang datang sesuai dengan pesanan yang Siti pesankan tadi. Kemudian, contoh kasus jual beli yang tidak sah dalam Islam. Nah, kasus yang pertama, jual beli barang haram, yang mana seorang penjual menjual minuman keras kepada orang lain di pasar gelap. Nah, ini kenapa dinyatakan haram? Karena objek jual beli adalah barang haram dalam Islam. Kemudian dilarang secara syariat walau ada kesepakatan harganya. Kemudian kasus yang kedua,
yaitu jual beli dengan gharar atau ketidakjelasan. Contohnya, Ali menjual seekor ikan yang masih berada di kolam dan belum terlihat ukurannya. Nah, pembeli tidak tahu besar kecilnya ikan tersebut, tapi tetap membelinya. Mengapa ini juga dinyatakan jual beli yang tidak sah? Karena barang itu tidak jelas atau gharar. Kemudian bisa menyebabkan penyesalan dan penyelisihan antara dua belah pihak. Setelah kita mempelajari beberapa materi pembahasan tadi, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa jual beli dalam Islam adalah pertukaran barang dengan imbalan tertentu yang dilakukan secara sukarela dan sah menurut syariat. Nah, hukum asalnya adalah mubah atau boleh selama memenuhi rukun penjual, ada pembeli, kemudian barang, harga, dan ijab kabulnya, serta syarat sahnya barang halal, tidak ada penipuan dan tidak ada gharar dan lain sebagainya. Nah, Islam mengatur jual beli agar tercipta keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam transaksi. Alhamdulillah, berakhir sudah materi pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan semangat belajarnya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.